Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang siapakah yang lagi kepo tentang kamu saat ini di bulan Oktober tahun 2023 untuk zodiak Pisces. Oke Pisces, seperti biasa ya, bacaan ini juga bersifat general, kolektif, dan juga bisa vice versa ya teman-teman. Artinya tidak akan resonate 100% untuk keseluruhan zodiak yang berada di luar sana, karena jika resonate 100% berarti aku seorang ahli perawangan teman-temannya, bukan seorang tarot reader lagi, seperti itu. Dan juga bisa vice versa, artinya energinya juga bisa terbolak-balik di sini. Bisa jadi yang terbaca adalah energinya kamu atau energi orang yang sedang kalian fokuskan. Dan untuk kalian juga yang mau personal reading sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Baik, kalau gitu langsung aja kita mulai readingan kali ini untuk zodiak terakhir kita pada hari ini ya, yaitu zodiak Pisces. Oke, Pisces, siapa sih yang lagi ngepoin tentang kamu ya di bulan Oktober tahun 2023? Siapa yang kepo tentang kamu Pisces di Oktober 2023? Siapa yang kepo tentang kamu Pisces di Oktober 2023? Sekali lagi, siapakah yang kepo tentang kamu Pisces di Oktober 2023? Oke, siapakah yang kepo tentang kamu di Oktober ini Pisces? Yang pertama kita akan lihat ciri-cirinya dulu ya. Selanjutnya baru kita akan lihat alasan kenapa dia ngepoin kamu. Oke. Di sini ada buaya, ada beruang, ada rusa. Ini gambar ya teman-teman ya. Kalau bingung aku tuh nyebut ya apa. Di bottom of the deck-nya ada gajah, strength ya. Oke. Baik, Pisces ya. Nggak salah sebut ya zodiaknya Pisces. Oke Pisces, siapa sih yang lagi ngepoin kamu di Oktober ini? Ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, aku lihat seseorang yang lagi mencoba untuk melakukan pembaruan di dalam kehidupannya ya, apalagi secara spiritual, secara kesadaran diri. Kalau aku lihat seperti itu ya, cara pencerahan hidup, pencerahan diri ya. Dan orang ini juga merupakan seseorang yang berisik ya. Sorry ya teman-teman. Dia tuh ciri-cirinya lagi ya adalah seseorang yang kalau aku lihat terkadang apa ya, kayak ini sih, kayak berharap gitu ya sama kamu, tapi menurut dia kayaknya kalau bersama kamu banyak hal yang harus dia sesuaikan gitu loh ya tentang kalian di sini. Mungkin kalian beda jauh gitu ya, ada perbedaan yang cukup signifikan di antara kalian berdua, sehingga kayaknya butuh penyesuaian yang besar gitu ya agar kalian kayak bisa bersama buat kedepannya ya. Yang jelas sih orang ini tuh kalau aku lihat bisa sih ya, pokoknya alasan dia ngepoin kamu karena kayak butuh penyesuaian, ingin melihat kamu itu gimana gitu, cocok nggak kira-kira sama dia kayak gitu ya, karena dia kayak mulai berharap. Dan kamu kayaknya udah kenal orang ini siapa ya. Dan aku lihat orang ini secara finansial stabil sekali ya, Ten of Crystal. Stabil secara finansial karena memang udah kayaknya dari keluarganya gitu ya, udah lumayan, dia tuh disupport dari keluarga juga ada gitu ya. Jadi ya udah dari sananya kayaknya kehidupan finansialnya stabil dan enak gitu dari keluarga ya. Backgroundnya juga bagus. Dan orang ini kalau aku lihat ya secara pribadi pun dia adalah orang yang udah sukses, orang yang udah punya pencapaian di dalam kehidupannya ya. Dan ciri-cirinya lagi, dia itu merupakan seseorang yang kalau aku lihat dia kayak ini ya teman-teman ya, orangnya tipe yang suka menyendiri. Seperti itu, kayaknya introvert, nggak suka yang rame-ramean, lebih suka rebahan aja di rumah ya. Kalau kamu suka rebahan, mungkin kamu suka nih ya sama si dia ini ya. Dan orang ini, seseorang ini juga kalau aku lihat tuh kan, dia kehidupannya saat ini sangat nyaman dengan kondisi finansialnya, karena aku lihat udah bagus banget. Dari sisi pribadi udah mapan, keluarga juga mensupport, udah mapan juga keluarganya, dan nyaman banget secara finansial gitu ya. Queen of Crystal. Dan dia juga makmur lah kehidupannya kalau aku lihat. Terus di bottom of the deck-nya strength. Kenapa sih ya dia itu ngepoin kamu, alasannya apa? Kalau aku lihat kayak ada sesuatu dorongan yang kuat aja gitu tentang apa ya, perasaannya di sini yang ngebuat dia jadi kayak harus ngepoin kamu, kayak aku harus tahu tentang Pisces ya. Pisces itu seperti apa gitu ya. Jadi itu alasan dia ngepoin kamu. Ada dorongan yang kuat dalam dirinya, dan yang apa ya, keberanian dia aja gitu ya, keberaniannya yang luar biasa sehingga membuat dia jadi kayak harus ngepoin kamu. Seharusnya kalau berani sih kamu ngedatengin ya, bukan ngepoin Pisces doang gitu. Tapi kita lihat lagi alasan utamanya ya di sini, alasan selanjutnya lah gitu. Intinya sih di sini dia ngepoin kamu karena ada sesuatu yang membuat dia kayak aku dorongan yang kuat gitu ya buat tahu tentang kamu. Selanjutnya, alasan selanjutnya lagi apa nih? Kenapa kok ngepoin Pisces di Oktober ini seseorang ini?
alasannya apa. Jadi kan enak kalau tahu alasan. Oke, nih ya yang pertama apa nih ya katanya. Alasannya sih kayak apa ya? Mungkin selama ini tuh yang dia dengar ya, mungkin dia sering mendengar orang-orang ngomongin tentang kamu dan dia nggak ngerespon apa-apa gitu ya tentang yang orang omongin tentang diri kamu. Contoh, mungkin ada orang lain yang ngegosipin Pisces, ngejelekin Pisces, tapi dia kayak nggak bertanggapan apa-apa ya. Jadi untuk memastikan gosip-gosip tersebut, dia hanya berusaha untuk ngepoin kamu. Bener nggak Pisces itu contoh orangnya jutek, cuek? Bener nggak Pisces itu sekarang kehidupannya mungkin sudah enak banget? Atau bener nggak Pisces itu lagi ada masalah keluarga? Contohnya seperti itu ya. Jadi dia lebih kepada ngepoin kamu gitu ya. Ngepoin kamu itu alasannya karena mungkin mendengar gosip tentang kamu dari orang-orang, dan dia nggak bereaksi apapun sih ketika mendengar gosip tersebut, cuma lebih kepada nyari klarifikasinya. Nggak klarifikasi juga, nyari sendiri aja informasinya yang mungkin sumbernya dari story kamu, status kamu. Kalau aku lihat seperti itu ya, alasan dia ngepoin kamu gitu tuh. Terus alasannya lagi yang kedua, nih ya, hidup aku tuh tidak semulus yang kamu lihat gitu ya. Jadi orang ini tuh sebenarnya gimana ya, kan ada harapan ya mau dengan kamu tadi. Jadi ngepoin kamu sebenarnya untuk melihat dulu ya. Sebenarnya kayaknya kita itu nggak terlalu jauh beda menurut dia ya. Sebenarnya hal-hal yang perlu disesuaikan tadi bisa aja selagi Piscesnya mau ya. Jadi dia ngepoin untuk memastikan bahwa kehidupan aku tuh nggak semulus yang kelihatannya juga gitu. Kalau kehidupan kamu ya seperti itu ya gimana ya, kita hanya perlu menyesuaikan. Tapi memang orang ini kayaknya logik, nggak munafik Pisces, dia mencoba untuk menyesuaikan dirinya dulu ya sama kamu gitu. Meskipun sebenarnya alasan dia di sini kayak hidupku juga sama lah kayak kamu, nggak semulus ini ya. Tapi itu kayak hanya apa sih ya, membohongi tentang dirinya sendiri sih. Pada faktanya kehidupan dia enak, kehidupan kamu yang kayak menurut dia biasa aja kali ya dibandingkan dia, seperti itu. Dan mungkin dia super banget. Dan selanjutnya nih ya, ini ya, nih kenapa dia ngepoin kamu terus ya di Oktober. Nggak terus juga sih, kenapa dia ngepoin kamu di Oktober, karena orang ini tuh kalau aku lihat ya, kalian ini pernah chatting ya satu sama lain. Kalau aku lihat pernah saling balas-balasan chat, dan di sini alasan dia karena aku selalu istilahnya kayak dia itu kayak membaca ya, dia tuh selalu kayak membaca berulang-ulang gitu ya, chatan kalian selama ini gitu ya. Jadi kayak diulang-ulang, dia baca terus, yang artinya semakin membaca semakin merindukan gitu ya, makanya ngepoin gitu. Gimana kabar Pisces ini? Pesan dia terakhir sama aku kayak gini chatannya, nah gitu ya. Di sini zodiaknya apa sih kak orang ini? Aku lihat dulu. Shell, Crystal, Feather, Hakon. Ini bisa dari kedua belah zodiak ya. Cuma energi paling kuat itu datang dari Strength. Ada Leo di sini gitu aja teman-teman. Ya terus ada lagi nggak ya? Oh ya itu aja. Oke, itu energi paling kuat ya. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya untuk readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, Pisces.